selamat datang kembali di program Prima, Perspektif Ilmu Antar Mahasiswa. Open your mic, open your mind. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Kayla Marsha Aureli atau biasa disapa Kayla. Aku adalah mahasiswa Ilmu Politik angkatan tahun 2024 dengan konsentrasi Hubungan Internasional. Nah, kembali lagi kita di Prima 3. Kira-kira siapa ya ini narasumbernya? Boleh dong kenalin Kak Ragil sebagai narasumber apa dan bakal ngebawa tema apa nih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Aditya. Saya dari konsentrasi Hubungan Internasional angkatan 2023. Kali ini saya akan membawakan tema tentang pertahanan dan keamanan. Di episode kali ini ternyata kita bakal ngebawa tema dari pertahanan dan keamanan nih teman-teman. Apalagi kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hot banget nih. Betul. Apa nih kira-kira? Konflik Amerika versus Iran. Itu mah gak kelar-kelar Kak Ragil. Jadi kita bakal ngebawa tema yang penting banget nih teman-teman buat mahasiswa ilmu politik khususnya konsentrasi dari hubungan internasional, karena currently kita semua itu lagi ngomongin permasalahan konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran ya. Kira-kira permasalahannya secara rinci dan rangkuman banget itu tentang apa sih? Kenapa mereka berkonflik Kak Ragil? Oke, kalau misalkan ditarik ke tanggal 28 Februari tahun 2026 lalu, itu bisa kita lihat Amerika Serikat sebelum tanggal 28 Februari mengirimkan 2 kapal induk, yaitu Abraham Lincoln dan juga USS Nimitz ke wilayah Timur Tengah kan. Dan dari situ kita sudah bisa melihat bahwa Amerika Serikat ini emang udah istilahnya udah siap-siap menyerang Iran pada waktu itu. Dan dari situ pada tanggal 28 Februari tepatnya itu mulai terjadi penyerangan dari Amerika Serikat kepada negara Iran, dan klimaksnya pada tanggal 28 Februari itu adalah kematian Ali Khamenei, atau bisa dibilang adalah pemimpin tertinggi Iran pada saat itu. Detail banget ya Kak Ragil. Kira-kira kenapa sih isu ini tuh penting bagi kita yang mahasiswa dan mahasiswi ilmu politik kira-kira? Kalau misalkan dikatakan penting atau tidak, isu ini cukup penting karena dari penyerangan Amerika Serikat ke Iran ini itu bakal berdampak kepada hal-hal kita sehari-hari. Oh, termasuk ekonomi ya? Ya, ekonomi, dan juga kemarin dari peristiwa penyerangan itu kan Selat Hormuz ditutup kan? Iya, itu. Dan itu dampaknya kemana-mana sih, terutama kepada harga minyak. Tapi emang bener ya? Minyak itu bakal habis di Indonesia selama 20 hari ke depan. Kalau misalkan mengutip perkataan Bahlil, itu stok minyak kita hanya mencapai 20 hari. Tapi kalau misalkan secara strategis ya nggak bakal habis juga, karena kan itu selama 20 hari kan cuman stok aja kan, tapi setiap hari kita juga memproduksi terus. Oh gitu, kira-kira berarti itu tergantung menteri dari sumber dayanya ya, Pak Bahlil itu bagaimana negosiasinya sama Iran. Berarti ini penting juga dong, isu dari pertahanan dan keamanan ini sebagai langkah di mana kita bisa berinisiasi nih, kita mau bagaimana diplomasinya, kita mau gimana negosiasinya. Berarti keren banget sih yang Kak Ragil dalamin ini topiknya. Nah, di sini aku bakal tanya beberapa pertanyaan. Sebenarnya nggak banyak-banyak kok, 5 aja. Cuma pertanyaan cabangnya ya lumayan banyak. Karena kan kita mau memperdalam narasumber kita nih yang wow, radanya tuh agak-agak penting nih latar belakangnya. Boleh dong Kak Ragil, ada pengalaman apa nih kita dengerin? Oke, kalau misalkan dari saya sih pengalaman di luar dari kampus ya. Saya itu mengikuti komunitas peduli Hankam, terutama di kepengurusannya, spesifik di divisi kajian. Di mana di situ saya juga bekerja sebagai pencari isu-isu, terutama isu tentang pertahanan dan keamanan. Wow, oke. Saya di komunitas peduli Hankam juga punya pengalaman mencari isu seperti bukan kudeta sih, istilahnya kayak ngebakal kudeta Xi Jinping waktu itu. Jadi tentang Jenderal Xinjiang yang bisa dikatakan jadi pengkhianat lah dari Xi China Jinping. ya? Iya, China gitu. Aku pernah menulis itu di program kerja kabar Hankam. Wow. Iya.
Terus juga bikin penelitian juga Karagil. penelitian kecil-kecilan lah istilahnya. Itu udah keren sih. Kebayang nih kira-kira lulusnya bakal kayak gimana ya, teman-teman. Aduh. Boleh lanjut Karagil. Ada apa lagi nih kira-kira? Oke. Selain gabung Peduli Hankam. Selain Peduli Hankam, sebenarnya Peduli Hankam aja sih. Tapi di Peduli Hankam itu aku melihat bahwa aku merasa diterima aja di situ karena awalnya kan aku suka bukan suka tapi lebih ke pengen jadi tentara waktu itu. Pas mau masuk kuliah, cuman karena gagal karena lain hal makanya masuk di politiknya. Iya, masuk ke politiknya. Keren jadi, banget. Istilahnya jadi komentator aja lah. Aku minta tepuk tangannya dong teman-teman. Keren banget gak sih gabung politik dari militer ya. Aku mau nanya nih pertanyaan pertama. Kakak itu kan gabung Peduli Hankam sejak kapan tuh kira-kira? Sejak bulan September. Sejak bulan September Iya. 2025. Kira-kira apa sih ketertarikan Karagil yang bikin Karagil tuh pengen banget masuk Peduli Hankam dan kayak gimana caranya gitu loh? Yang pertama itu karena aku emang suka dengan isu-isu Hankam. Oke. Dan akhirnya ya udah mutusin aja buat masukkan. Awalnya kan cuma coba-coba kayak nyoba nih. Coba-cobain. Tau-taunya ketagihan. Oke, keterima ketagihan ternyata. sama keterima juga. Ini kajian. Seperti itu. Dari pengalaman Karagil tuh kira-kira di divisi kajian Peduli Hankam yang fokusnya ke isu strategis dan publikasi ya. Dari CV-nya. Kakak tuh lebih sering lihat isu pertahanan dan keamanan tuh dari sudut pandang yang kayak gimana sih? Atau dari ekonomi misalkan, dari scarcity, itu kan banyak banget ya. Terus geografisnya itu kan juga termasuk. Kira-kira menurut Karagil isu-isu pertahanan dan keamanan itu lebih berimpact pada apa? Oke, kalau saya sih lebih melihat isu pertahanan dan keamanan ini dari segi politik, tapi tetap dalam koridor akademis. Karena saya tuh melihat bahwa isu pertahanan keamanan ini kalau saya biasanya tuh melihat dari sisi kalau misalkan teman-teman HI belajar ya ada namanya teori realis. Teori realis. Iya betul. Aku paham itu. Nah dari teori ini kan ada namanya konsep anarki atau dimana negara-negara itu pokoknya nggak pengen ada otoritas tertinggi yang mengatur mereka kan. Dan dari tidak adanya otoritas itu pada akhirnya negara-negara itu harus survive, terutama untuk meningkatkan ekonomi dan juga militernya. Jadi kira-kira negara atau dunia kita nih sekarang kembali lagi ya ke teori realisme klasik di mana orang-orang hanya bisa membedakan baik dan buruknya aja gitu. Betul. Kalau kayak gitu sih, menurut Karagil gimana tuh tanggapan Karagil soal Pak Prabowo yang menyetujui kesepakatan buat join BOP? Oke, kalau misalkan BOP, kalau dari saya sendiri, yang pertama langkah tepat nggak itu? Kalau misalkan langkah tepat, agak lebih ke stabilitas aja sih, karena kita bisa dilihat bahwa sebelum gabung BOP kan Indonesia masuk ke BRICS kan. Nah BRICS ini kan istilahnya dipimpin oleh Rusia, China yang dimana itu blok timur. Dan dari Prabowo masuk BOP ini kan istilahnya buat menjadi penyeimbang aja. Karena kan BOP itu kan dipimpin oleh Amerika Serikat kan, jadi mana itu blok barat. Jadi lebih ke penyeimbang aja sih. Padahal negara kita tuh udah terkenal ya dari awal kalau misalkan kita negara non-blok. Iya betul. Itu agak kontras ya sama keputusan Pak Prabowo. Cuma bagaimanapun demi kestabilan negara sih, daripada kena serang Amerika juga. Terus kira-kira apa lagi ya yang mau aku tanyain? Pas Karagil awal-awal seneng sama isu-isu pertahanan dan keamanan itu mulai dari kapan tuh kira-kira? Apa mulai dari sebelum Kak Ragil mutusin buat nyoba ujian dari TNI itu atau masuk militer gitu-gitu? Sebenarnya kalau misalkan suka dengan isu pertahanan keamanan itu dari SMA. Dari SMA. Dari mapel sejarah sih. Ya. Kak Ragil IPS? Iya betul. Iya, berhasil emang aku IPS tuh the nebak. best kalau ngomongin politik kan. Bandel tapi Kak Ragil bandel emang? Gak bandel. Cuma bandel pemikiran. Demen banget ini ya, nyari tahu soal masalah-masalah kerebelan dunia ini. Iya betul. Ngerti aku. Nah kita lanjut lagi ya Kak Ragil. Aku masih ada beberapa pertanyaan yang masih aku penasaran nih dari Kak Ragil.
pertanyaan yang selanjutnya itu, ini aku bacain aja ya. Soalnya kan aku gak begitu hafal pertanyaannya. Dalam situasi konflik internasional kayak konflik Amerika sama Iran itu, atau enggak kayak Palestina sama Israel, itu kan sering banget muncul berbagai opini di media sosial ya, yang belum tentu akurat gitu. Bisa jadi hoax juga tuh Kak Ragil. Menurut Kak Ragil, gimana sih seharusnya mahasiswa menyikapi dan menganalisis isu global agar nggak terjebak nih sama hoax gitu? Oke, kalau misalkan dikatakan mahasiswa itu harus bagaimana menyikapinya, yang pertama mahasiswa itu harus tahu nih sumber beritanya dari mana. Terus yang kedua, siapa yang bilang, dan yang ketiga, apa buktinya. Karena kalau misalkan dari yang saya lihat, terutama di masyarakat umum dulu nih, itu masyarakat umum lebih gampang terdistract atau misalkan lebih gampang termakan opini-opini hoax yang belum tahu sumber dari mana, dan ini bakal berimpact kepada bias ya bias berita informasi, terus juga terutama kepada panic buying, terutama iya, soal itu panic buying. Hoax yang 1 April itu yang bisa dikatakan harga minyak mau naik, tapi ya ternyata cuma hoax doang kan. Emang sebenarnya rada naik sih Kak Ragil. Aku lihat-lihat kemarin harga Pertalite itu seharusnya 1 liternya itu kan di harga 12.000 atau 13 ribuan gitu. Nah, naik cuma GoPay doang sih. Cuma emang kebanyakan orang pada panik aja. Aku jadi ingat kasus di mana ada aku ngeliat di X ya. Jadi ada anak yang uang tabungannya itu malah diambil sama orang tuanya cuma buat beli bensin, Kak Ragil. Itu salah satu impactful dari buta politik ya kalau kayak gitu. Iya betul. Itu juga salah satu dampaknya sih. Oleh karena itu juga terutama saya berharap juga mahasiswa lebih bijak, terutama buat mencari informasi yang kredibel dalam menyikapi isu-isu yang ada. Banyak keluarga itu kan biasanya kayak baby boomer atau milenial atau pokoknya orang-orang tua kita gitu ya. Itu kan biasanya ngelihat berita itu hanya dari highlightnya aja ya. Kira-kira kita sebagai mahasiswa ataupun misalkan kayak bagaimana ya seseorang yang punya pendidikan yang jauh lebih kredibel gitu, wajib nggak sih untuk mengajarkan orang-orang tua kita ataupun warga-warga di sekitar kita untuk jangan gampang termakan hoax gitu? Oke, ya kalau bagi saya tetap wajib, karena kita yang diajari lebih tahu daripada masyarakat umum, pertama dalam menyikapi sumber mana nih yang kredibel, dan kita juga punya kewajiban kalau misalkan orang tua kita termakan hoax atau misalkan masih ragu nih atau bimbang menerima informasi-informasi yang emang belum tahu sumber dari mana, itu kita wajib kasih tahu. Karena kalau misalkan mereka sampai termakan hoax, itu bakal tadi seperti panic buying atau misalkan ada orang tua yang emang salah sikap kepada informasi tersebut. Oh, seperti itu ya kira-kira. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Belakangan ini kan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran itu balik jadi sorotan lagi nih ya Kak Ragil. Karena ada gencatan senjata nih ternyata. Apa deh itu nama lainnya? Chess apa? Aduh aku lupa ya, intinya gencatan senjata dari Amerika Serikat dan dikirim itu 10 poin dari Amerika Serikat untuk dikabulkan sama Iran apabila Iran nggak mau diserang lagi. Menurut kakak gencatan senjata ini itu termasuk ancaman agar mengaba-ngaba Iran kalau misalkan Amerika akan mengirim serangan yang lebih, atau Amerika itu sebenarnya emang udah pengen selesai aja nih perangnya lambat laun? Kalau misalkan tentang gencatan senjata, yang pertama itu kalau misalkan dari konflik-konflik sebelumnya, Amerika Serikat itu tentu gak bakal segampang itu buat menyelesaikan konflik. Karena kalau misalkan Amerika stop konflik itu otomatis nggak ada untung di situ istilahnya. Iya, itu dia. Dari berita-berita yang aku baca ya, ternyata di saat
konflik ini masih memanas, di saat masih ada kayak saling serang menyerang gitu, perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, kira-kira Amerika Serikat itu ngabisin sehari setidaknya 28 triliun untuk misil-misil dan juga senjata nuklir yang udah dibuat. Apakah itu benar? Iya, tentu benar. Karena ya kembali lagi kan, karena bisnis senjata di Amerika Serikat itu kan cukup besar. Jadi kalau misalkan tadi seperti aku bilang, mengambil untung istilahnya. Jadi ketika Amerika Serikat itu mengadakan perang kepada suatu negara, ya otomatis industri pertahanannya juga bakal bergerak lebih kencang daripada biasanya. Tapi bukannya itu justru malah ngabisin harta Amerika dan juga menambah utang ya bagi Amerika kepada negara-negara lain? Ada nggak kira-kira signal-signal atau sinyal-sinyal di mana Karagil ngerasa bahwa Amerika nih sebenarnya udah pengen nyerah gitu? Kalau misalkan dari yang saya lihat sih, Amerika Serikat itu belum istilahnya belum ada keinginan buat nyerah, terutama buat konflik Iran ini. Tapi di balik gencatan senjata ini, saya yakin Amerika Serikat telah menyiapkan lebih baik untuk merencanakan serangan, mungkin untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat kepada Iran. Iya, kita nggak tahu ya, langkah selanjutnya dari negara hegemoni itu yang benar-benar super power. Bahkan Karagil pun mengakui kan kalau misalkan Amerika itu benar-benar super power negaranya. Super power, terutama buat industri senjatanya. Kira-kira Karagil selama di Peduli Hankam itu udah menganalisis atau bikin penelitian kecil-kecilan itu berapa banyak? Kalau misalkan dari di pengalaman saya, mungkin 2-3. 2-3? Iya. Itu mengenai apa aja tuh kira-kira? Tergantung isu yang terjadi. Oh, isu yang terjadi. Berarti Iya. sempat dong Karagil ngebahas tentang gugurnya 3 militer atau TNI yang di Lebanon itu. Kebetulan dari divisi kajian pernah ngebahas, cuman bukan aku penulisnya. Oh, jadi publikasinya beda-beda ya ternyata. Beda-beda. Aku boleh nanya pertanyaan selanjutnya? Boleh dong. Nah, dari perspektif politik pertahanan, kira-kira Karagil ngelihat dinamika konflik Amerika Serikat dan juga Iran tuh kayak gimana sih? Dan dampak paling besar yang terjadi di stabilitas global itu dari sektor mana gitu kira-kira? Dari sektor ekonomi mungkin, atau penurunannya kualitas hidup SDM, sumber daya mahasiswa dan lain-lain, itu kayak gimana kira-kira? Kalau misalkan saya itu melihat konflik Iran sebagai konflik yang bukan hanya sekedar perselisihan antar negara saja, tapi lebih ke politik juga sih, terutama di politik kawasan. Karena politik kawasan, iya, benar. karena kalau misalkan kita lihat dari penyerangan Iran kepada negara-negara Teluk, terutama kepada negara-negara kayak Qatar, Arab Saudi dan juga Bahrain, itu kan juga kena dampaknya. Padahal mereka juga awalnya kan cuma diem aja kan. Iya, kena dampaknya juga Iya. ya, karena wilayah kawasannya berdekatan regionalnya. Oke. Jadi ternyata selain ngebawa impact kerusakan bagi negara yang sedang berkonflik, negara-negara yang berdekatan tuh juga ikut kena ya kira-kira. Nah, kira-kira itu masih berhubungan bukan sih sama salah satu teori politik yang ngebahas bahwa teori ini diciptain untuk membatasi peperangan dan juga konflik agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah lagi. Soalnya kan kita throwback lagi kali ya ke Perang Dunia Kedua. Itu kan perang yang lumayan parah banget ya. Bukan lumayan lagi sih, parah banget. Parah banget. Berapa juta jiwa yang gugur waktu perang? 100 lebih. Wow. 100 juta lebih. 100 juta lebih, teman-teman. Dan kerusakannya di mana-mana ya, sampai munculnya krisis krisis ekonomi ya? Iya, krisis ekonomi. Krisis global itu. Bahkan sampai ke perang dingin juga. Kira-kira dari kawasan regional ini yang kena tuh negara apa aja sih? Dari perang Iran ini. Iya, perang Iran dan Amerika Serikat. Kalau misalkan dari regional, ASEAN juga ikut kena karena beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan juga Filipina juga kalau nggak salah itu berdampak kepada harga minyak, dan di negara itu minyak jadi istilahnya lebih langka daripada biasanya. Dari segi ekonomi ya. Kalau misalkan dari segi infrastruktur, kira-kira ada yang kena nggak negaranya itu? Enggak sih, karena kan kalau misalkan infrastruktur itu terutama lebih ke bangunan fisik kan. Kalau misalkan infrastruktur itu yang lebih kena justru di negara-negara yang emang di sekitar konflik, terutama kayak Bahrain, Qatar dan juga Arab Saudi. Oke, baiklah. Kira-kira ternyata
dari penjelasan Karagil sepanjang itu ya. Iya. Udah research nih kayaknya. Berarti kalau misalkan dosen Karagil ada ngebahas tentang isu Amerika Serikat dan juga Iran, Karagil paling semangat dong jawabnya. Ya bisa dikatakan iya. Oh, so sweet. Oke, Karagil, akhirnya kita sampai ke pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau pertanyaan terakhir ini Karagil boleh nih sekalian panjang-panjang ini kasih nasihat ke orang-orang biar gak buta politik gitu ya. Biar lebih update juga soal isu pertahanan dan keamanan. Aku cuma nanya satu hal aja, tapi Karagil boleh kok panjangin buat memancing aku menanyakan hal lebih, karena aku juga penasaran ngelihat kondisi dari masyarakat saat ini ya Karagil. Menurut Karagil tuh seberapa penting sih edukasi politik khususnya terkait isu pertahanan dan keamanan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat? Gitu aja. Oke, kalau misalkan menurut saya dengan kondisi masyarakat seperti ini, maksudnya kalau dari yang saya lihat kondisinya seperti kayak gampang termakan hoax, itu penting buat diedukasi sama masyarakat. Karena kenapa? Karena kalau misalkan masyarakat itu nggak diedukasi, otomatis bakal mereka tuh bener-bener gampang termakan hoax seperti tanggal 1 April kemarin. Karena kalau misalkan gampang termakan hoax seperti kayak gitu, ya otomatis kejadian panic buying seperti kemarin itu bakal terulang, dan ini bakal berdampak kepada kemana-mana sih. Karena oleh karena itu juga masyarakat penting untuk diedukasi, terutama untuk mengajari bagaimana sih cara membedakan berita hoax mana yang tidak, terutama untuk dicek sumbernya dari mana, terus siapa yang ngomong, dan juga buktinya apa dari isu tersebut. Oh, jadi seperti itu ya kira-kira. Kalau misalkan ya ini untuk mahasiswa yang masih semester 2, kalau pengen mencari tahu tentang isu pertahanan dan keamanan yang happening banget nih, lagi terbaru banget sekarang, itu kira-kira harus belajar dari mana ya Karagil? Karena jujur ya, aku kan chronically social media banget ya aku. Jadi aku sering banget routingin social media. Aku scroll TikTok, aku baca IG, dan jujur aku tuh paling males buka berita Karagil. Cuma banyak banget berseliweran kayak highlighting yang memicu istilahnya hoax gitu loh. Jadi kayak beberapa oknum yang nulis tentang gimmick misalkan Amerika Serikat mau ini ke Iran gitu. Wah, itu kan terlalu digebor-geborkan gitu. Bisa menimbulkan perbanyak bias dan juga hoax gitu. Kira-kira buat orang-orang yang masih belum update banget tentang berita yang happening, harus belajar dari mana sih Karagil awalnya? Oke, terutama buat mahasiswa semester 2 ya. Ikutin berita terbaru dan cross check lagi sumber-sumber dari isu-isu tersebut. Karena kalau misalkan nggak di cross check ya tadi termakan hoax gitu kan. Berita dari mana, terus juga siapa yang ngomong dan mana buktinya kan. Terutama buat ini sekedar edukasi aja. Ada namanya media mainstream seperti Kompas, TV One, dan juga kayak misalkan Tempo. Iya. Nah, kalau misalkan media mainstream itu dia udah terikat dengan hukum. Jadi kalau misalkan dia melakukan blunder, ya mereka otomatis bakal ditugas sama pemerintah, atau misalkan ya pokoknya ketahuan banget lah kalau dia blunder gitu, entah itu nyebarin hoax atau misalkan kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Dan juga ada media anti mainstream atau media alternatif. Kalau misalkan di kajian isu pertahanan dan keamanan itu seperti lembaga keris sama yang aku tahu ya ISDS. Nah, bedanya apa dengan media alternatif ini? Kalau misalkan media alternatif itu dia lebih fleksibel tapi tidak punya badan hukum. Oh, jadi nggak ada yang menjamin? Iya, nggak ada yang menjamin bahwa informasi itu benar atau enggak. Tapi plusnya adalah terkadang informasi-informasi terutama buat isu pertahanan dan keamanan ini justru lebih cepat datangnya dari media anti mainstream ini, kayak lembaga KRIS, terus juga ISDS. Karena kalau misalkan dari yang saya amati itu mereka terkadang menerima informasi atau menerima sebuah isu itu dari orang dalam istilahnya, dari misalkan dari TNI atau institusi lainnya gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti
media-media anti mainstream ini yang enggak terjamin sama hukum ataupun lembaga-lembaga yang resmi justru dapat informasi jauh lebih banyak daripada lembaga yang dilindungi ini. Mungkin aku boleh nyampein opini kali ya, mungkin karena lembaga-lembaga yang anti mainstream ini nggak harus mengikuti prosedur dari penyaringan informasi mungkin. Tapi kita bisa bilang juga ya kalau misalkan lembaga-lembaga yang mainstream yang dijamin sama hukum ini itu bisa jadi lebih kurang update karena ada sesuatu yang disaring atau ditutupi. Yes, betul. Gitu. Itu juga namanya industri media. Jadi terkadang kayak media Kompas juga media TV One itu kan ya terkadang punya kepentingan tertentu lah, jadi makanya nggak boleh sembarangan berita keluar. Tapi kalau misalkan media alternatif seperti lembaga Kris itu kan mereka sebenarnya tetap punya kepentingan, tapi kepentingannya itu tetap dalam koridor mereka, misalkan isu pertahanan keamanan. Jadi ya mereka bakal nyampein informasi tentang kepentingan mereka. Kalau Karagil somehow kalau misalkan pengen update banget tentang berita-berita pertahanan dan keamanan, kira-kira nyari dari mana tuh yang pertama? Kalau aku biasanya dari media alternatif dulu. Tapi habis itu di cross check. Ya, habis itu di cross check ke media-media yang udah resmi seperti Kompas dan lain-lain. Karena kalau misalkan terkadang kalau dari saya pribadi ya, saya punya apa namanya merasa seneng aja gitu menerima informasi duluan daripada yang lain. Oh, ini informasi duluan nih. Update banget ya gue. Update banget iya. Tapi tetap di cross check lagi, terutama kepada media-media yang besar kayak Kompas, TV One gitu. Oke. Ternyata pertanyaan cuma segitu doang Kak Ragil. Karena kita sebentar lagi udah mau selesai sesi bersama Kak Ragil membahas tentang isu pertahanan dan keamanan, aku mau Kak Ragil kasih pesan dan kesan buat penonton yang bakal nonton Prima 3 hari ini gitu. Harus ngapain aja sih? Misalkan buat semester 2 kalian harus begini-begini, buat semester 4 kan harus begini-begini. Karena kan audiens kita pasti dari berbagai semester ya. Boleh dong dikasih Kak Ragil pesannya. Oke, pesan dan kesan saya dari untuk apa namanya mahasiswa semester 2 dan 4 itu cuma satu, jangan temakan hoax dengan berita-berita yang emang belum benar nih informasinya. Karena kalau misalkan kayak gitu ya tadi itu kita bakal temukan hoax, itu juga apa namanya bakal berdampak kemana-mana lah. Karena terutama isu tentang pertahanan dan keamanan ini cukup sensitif. Kalau misalkan sekalinya kita temukan hoax itu bakal apa namanya ketrigger dari psikologis kita. Gitu. Jadi perbanyak informasi dan juga belajar ya kira-kira. Kalau misalkan ada yang tertarik nih sama pengalamannya Kak Ragil buat masuk Peduli Hankam, boleh nggak dikasih tutornya? Aduh. Aku kan juga mau. Tutornya adalah ikutin berita terus perihal isu pertahanan dan keamanan, terutama dari Instagram Peduli Hankam. Pikirnya harus aktif ya jadi mahasiswa, jangan pasif aktif, makanya. Jadi Kak Ragil bisa sampai di titik ini juga karena sering kayak nanya ke dosen, sering jawab ke dosen, baca berita segala macam, update tentang isu-isu yang lagi happening, terus update juga soal kayak organisasi-organisasi di luar gitu ya. Betul. Termasuk di dalam universitas juga. Nah, Kak Ragil ini salah satu dari anak HM Ilpol juga nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian join, ntar ketemunya sama Kak Ragil lagi. Oke Kak Ragil, thank you ya. Ternyata banyak banget insight yang bisa kita ambil nih dari Prima 3. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa isi kuesioner yang udah tertera di caption ataupun misalkan di slide di samping ya nanti, atau di IG gitu kira-kira. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube HM Ilpol Bakri ya. Nanti biar kalian bisa lihat muka Kak Ragil terus nih, yang ganteng, tampan, dan rupawan. Oke, makasih ya banyak atas waktunya Kak Ragil. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast Prima lain waktu ya. Oke, aku Kayla Marsha Aureli pamit undur diri. Bye bye.